Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Dalja Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Sukron. Saya guru di NINU Al-Amin 139, Kecamatan Megati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK YIN Ponorogo. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar ilmu kita bermanfaat. Ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tugas kelas, bisa duduk kembali. Anakku, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagus, berarti sehat semua? Tapi tetap saya akan mengabsen ya. Alia, Bisma, Muhammad Soleh, Hadir. Zamroni, dia hadir semua. Kalau melihat kondisinya, apakah kalian sudah tiket? Dalam kerapian? Rapi apa sudah? Oh ya, alhamdulillah kalian bisa menjaga kedisiplinan rapi dengan baik. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Anak-anakku, kegiatan tadi pagi kalian ngapain? Sholat duha.
Oh, sholat duha. Setelah sholat duha apa yang kalian lakukan? Berzikir. Kira-kira zikir apa yang kalian baca? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, berarti kalian alhamdulillah menjalankan sholat duha dengan baik. Nah, itu barusan ada kalimat thayyibah. Nah, pembelajaran kita lancar dan sesuai dengan materi pokok. Di sini Pak Sukron akan menyampaikan materi pokok. Nah, peta konsep materi pokok. Di sini ada kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ada beberapa yang perlu disampaikan materinya, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Tapi pada pagi hari ini materinya yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Di mana subhanallah nanti kita jelaskan tentang pengertian kalimat thayyibah, subhanallah, waktu pengucapan kalimat thayyibah, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, dan penerapan kalimat subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah, di sini ada kompetensi dasar, diantaranya menerima kebesaran Allah melalui kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. 2. Menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih sebagai dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang terakhir, mempraktekkan contoh penerimaan kalimat thayyibah, masya Allah, dan subhanallah, Allahu Akbar. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Di antaranya tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks bacaan kalimat thayyibah, peserta didik mampu menganalisis pengertian kalimat thayyibah dengan tepat dan benar. Setelah membaca teks bacaan kalimat thayyibah, peserta didik mampu menganalisis pengertian kalimat thayyibah subhanallah dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah membaca materi di Linkbook dan juga LKS, peserta didik mampu memproyeksikan waktu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dengan tepat dan benar. Yang keempat, setelah melihat video tentang kalimat thayyibah subhanallah, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah bacaan kalimat thayyibah subhanallah dengan tepat dan benar. Dan terakhir, setelah membaca artikel tentang kalimat thayyibah subhanallah, peserta didik mampu menyimpulkan penerapan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, pentingnya membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik yang disukai Allah, sebagai bentuk kita mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa membaca setiap hari, banyak hikmah yang bisa kita dapat, yaitu kita dapat selamat dunia dan akhirat. Nanti kita akan pembelajaran tentang kalimat thayyibah. Nanti kalian akan melihat yang pertama yaitu gambar, yang kedua yaitu tentang literasi membaca buku kalimat thayyibah subhanallah materinya. Yang ketiga nanti ada kerja kelompok atau kelompok, ada 3. Ya, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kalian akan berdiskusi tentang kalimat thayyibah yang ada di video. Setelah itu kalian akan presentasi ke depan setiap kelompok 1 per 1. Nah, Pak Sukron akan berkeliling melihat kalian untuk menilai kalian bagaimana kalian dalam bekerja kelompok. Nanti yang dinilai adalah 1, sikap, kedua keaktifan, ketiga spiritual, dan kekompakan dan juga sosialnya. Nanti kalian akan Pak Supron nilai
secara individu ya keaktifan kalian. Nah, setelah ini kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita membaca bismillah agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sekarang kita masuk kegiatan inti atau materi ya. Nah, mari amati gambar berikut ini. Ada apakah gambar berikut? Apa ini? Subhanallah. Ini pemandangan. Yang ini anak lagi berzikir. Yang ini petir. Nah, coba apa yang kalian lihat di situ? Nah, ada subhanallah, ada alam, berzikir, dan juga kilat. Apa hubungan dengan materi kali ini? Nah, ini adalah ada hubungannya dengan kalimat subhanallah. Oke, lanjut. Tahukah kalian apa kalimat thayyibah itu? Apa kalimat thayyibah subhanallah? Dan kapan waktu yang tepat dalam mengucapkan subhanallah? Apa hikmah mengucapkan kalimat subhanallah? Nah, agar tidak bingung, mari belajar dengan mencari tahu. Karena kalian kan belum tahu apa subhanallah itu artinya dan sebagainya ya. Nah, setelah ini kita mencari tahu dengan literasi atau membaca buku LKS. Silakan kalian buka LKS-nya dan nanti lihat link buku yang sudah Pak Sukron kirimkan pada kalian melalui WA yang ada di HP kalian. Silakan dibaca. Thayyibah adalah kalimat, ucapan atau kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari adalah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. 1. Subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kalimat ini kita ucapkan ketika melihat ciptaan Allah yang indah, agung, dan mengagumkan. Setelah kalian membaca buku dan juga link book, kira-kira siapa yang mau tanya? Mama. Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Karena kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang keadaan sempurna. Kita harus mengagungkan nama besar Allah yang sudah menjadi pencipta kita. Jadi kita harus menyanjung dan mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, sekarang sudah ada yang bertanya, setelah ini apa yang kita lakukan? Ayo lakukan menyimak video. Nanti kalian membuat kelompok untuk menyimak video setelah ini. Ya, kalian bisa membentuk kelompok dari sekarang. Nanti Pak Sukron akan memberikan tugas kelompok masing-masing. Dan kalian bisa mendiskusikan secara berkelompok. Ya, nanti ada diskusi kalian. Kita simak video kalimat thayyibah subhanallah. Kalian bisa mencatat apa saja yang ada di materi berikut ini. Sekarang Pak Sukron akan membagikan kelompok 1 tugas kalian. Nanti bisa menjawab pertanyaan dan sambil mencari jawaban di video ya. Di kelompok 3.
kita akan mempelajari mengenai kalimat thayyibah subhanallah. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari kalimat thayyibah subhanallah sebagai berikut. Kalimat thayyibah artinya kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat thayyibah subhanallah artinya maha suci Allah. Kalimat thayyibah subhanallah menggambarkan bahwa Allah adalah zat yang maha suci. Maksudnya nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan, yaitu menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Dan Allah juga terhindar dari kekurangan karena Allah adalah zat pemilik segala kesempurnaan. Waktu yang tepat melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama, ketika melihat, mendengar, atau merasakan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melihat kekuasaan Allah yang mengejutkan, misalnya ketika mendengar petir, melihat kilat, atau badai. 3. Berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. 4. Mengingatkan imam ketika lupa rukun, bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Hikmah melafalkan kalimat subhanallah. Yang pertama, tentunya kita akan mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, membuat kita merasa semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, mempertebal keimanan kepada Allah, yaitu mempertebal rasa percaya kita terhadap Allah dan kedekatan kita dengan Allah. Mari membiasakan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah pada waktu-waktu. Anakku, kalian sudah melihat video yang sudah ditayangkan oleh Pak Sutron. Setelah ini kalian bekerja kelompok dan habis ini presentasi. Karena kalian sudah melaksanakan semua, sekarang waktunya presentasi setiap kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ya, bawa suara tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan kalimat-kalimat kebaikan yang mengagungkan Allah yang diucapkan oleh seseorang. Kalimat thayyibah berasal dari kata thayyib dalam bahasa Arab yang artinya baik. Salam. Kelompok 1 sudah presentasi. Apakah ada yang mau tanya? Kelompok 2 bertanya. Pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan kalimat-kalimat kebaikan dan mengagungkan Allah yang diucapkan oleh seseorang. Kalimat thayyibah berasal dari kata thayyib dalam bahasa Arab yang artinya baik. Kalimat thayyibah sendiri memiliki makna yang baik dan bila diucapkan akan mendatangkan manfaat dan pahala kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti subhanallah adalah suci. Intinya bacaan tasbih adalah menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat buruk dan sifat yang mengarah pada kesalahan. Kelompok 1 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju.
Ya, adakah yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Hikmah bacaan kalimat thayyibah subhanallah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3, silakan maju. Ada yang tanya untuk kelompok lain? Ya, dari kelompok 1. Apa hikmah kalimat thayyibah subhanallah? Apa hikmah? Ya, sudah selesai. Alhamdulillah, rumahan buat kelompok 3. Sekarang kalian sudah melaksanakan diskusi dan juga kerja kelompok dan diakhiri dengan presentasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalian sudah kerja kelompok dan sekarang apa sih yang sebenarnya kalimat thayyibah itu? Pak Sukron akan menyimpulkan untuk materi yang sekarang yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Nah, ini kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah adalah kalimat kebaikan untuk mengagungkan Allah. Jika diucapkan akan mendapatkan pahala. Nah, kalau kalimat subhanallah itu mengandung arti maha suci. Pengertiannya adalah menggambarkan bahwa Allah adalah zat yang suci. Maksudnya nama Allah harus tetap suci dari segala kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah adalah zat yang sempurna. Nah, itu adalah kita harus selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Kenapa? Karena ada di sini yaitu mengagungkan Allah. Dan jika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau subhanallah itu maha suci Allah, kayak tadi melihat petir, itu adalah bentuk subhanallah maha suci Allah yang sudah menciptakan petir. Terus tadi ada gambar apa? Orang yang lagi bersyukur melihat pemandangan. Subhanallah, alhamdulillah, gitu ya. Itu rasa bentuk kita mengagungkan Allah melihat pemandangan yang begitu indah. Subhanallah. Ya, gambar tadi. Setelah itu ada gambar apa tadi? Anak lagi berzikir. Nah, itu adalah bentuk anak tersebut selalu mengucapkan kalimat thayyibah dan subhanallah. Tuh. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat subhanallah? Nah, tidak sembarangan, semua itu ada waktu yang tepat. Di antaranya yaitu ketika melihat, mendengar, merasakan kebesaran Allah, itu kita harus mengucapkan subhanallah. Kayak tadi melihat petir, yang lagi melihat pemandangan bagus itu adalah tepat waktunya untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Yang kedua yaitu melihat kekuasaan Allah seperti petir. Ya. Yang ketiga
berzikir setelah sholat 5 waktu. Yang keempat, mengingatkan imam ketika ada kesalahan dalam melaksanakan sholat. Ada yang lupa kayak gini. Ketika sholat subuh ada apanya? Kunut. Nah, ketika kunut lupa, seharusnya kunut, malah imam itu bersujud. Nah, kita sebagai makmum wajib mengucapkan kalimat subhanallah agar seorang imam ingat bahwa ada yang salah. Kalau sudah salah maka dilanjutkan dengan sujud sahwi. Itu ya, waktu untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Yang keempat terakhir, hikmah membaca kalimat subhanallah. Apa saja hikmahnya? Kalau kita membaca subhanallah maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menambah keimanan kepada Allah. Yang terakhir, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, yang terakhir yaitu kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gini, subhanallah, maksudnya Allah ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita harus mengucapkan subhanallah. Dan setiap kita melihat sesuatu yang wah atau yang kebesaran Allah, kita harus mengucapkan kalimat subhanallah. Dan juga ketika sholat, kita harus selalu mengucapkan kalimat thayyibah, di antaranya subhanallah. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran materi pada pagi hari ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran barusan? Oh ya, Muhammad Soleh, silakan. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Jika diucapkan akan mendapat pahala. Dan subhanallah diucapkan ketika kita melihat sesuatu kekuasaan Allah. Tepuk tangan buat Ananda Soleh. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal. Dan itu kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Itu kalian bisa kerjakan secara mandiri atau individu. Ya, silakan kerjakan. Alhamdulillah tugas kalian sudah dikerjakan. Habis ini kalian akan mendapatkan tugas dari Pak Supron untuk dikerjakan di rumah. Nanti bisa dilihat di link WA. Kalian bisa lihat dan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan nanti kalau sudah waktunya pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita tutup, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kira-kira banyak yang sudah masuk pembelajarannya? Bagus, mantap. Itu terima kasih buat kalian yang sudah belajar dengan fokus dan giat. Nanti bisa dikerjakan tugasnya di rumah, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Mas Supron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.